Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya, masih bersukacita mengiring Tuhan. Amin, amin ya. Baik, mari kita buka kitab kita pada pagi hari ini. Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Mari mulai, 2-3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diamini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Beri tepuk tangan untuk kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Yosua pasal 23 ayat 1 dan ayat 2, di situ Yosua mengumpulkan semua tua-tua Yahudi untuk memberikan pembaharuan perjanjian kepada mereka. Bagaimana Yosua berkata bahwa dia itu telah tua, telah lanjut umur, dan sebentar lagi dia akan mati. Maka dia kembali mengulang peristiwa-peristiwa yang besar yang Tuhan pernah kerjakan bagi umat Israel. Nah, di dalam pasal 24 juga dia memanggil semua rakyat Israel yang terdiri dari 12 suku untuk dia itu kembali mengingatkan mereka tentang bagaimana Tuhan pernah melakukan peristiwa-peristiwa besar di dalam perjalanan orang Israel. Saudara-saudara, saya dan saudara tidak boleh melupakan sejarah di dalam kehidupan kita, karena sejarahlah yang membuat saya dan saudara hari ini bisa menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang diberkati. Karena Tuhan pernah melakukan peristiwa-peristiwa yang hebat di dalam kehidupan kita. Yosua pada waktu mengambil kepemimpinan dari Musa, maka Yosua itu adalah orang yang memimpin generasi baru yang lahir di padang gurun. Nah, generasi baru ini adalah generasi yang tidak banyak mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat, sebab mereka itu lahir di padang gurun. Tetapi minimal mereka pernah merasakan sedikit perbuatan-perbuatan Tuhan, dan Yosua ingin menguraikan dengan lengkap apa yang pernah Tuhan sampaikan kepada mereka. Dan apa yang Tuhan sampaikan itu bukan sekedar Tuhan sampaikan, tapi itu benar-benar Tuhan kerjakan dalam perjalanan umat Israel. Kita akan melihat bagaimana ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang dilakukan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saya coba buka kamus besar bahasa Indonesia. Saya coba jelaskan kepada saudara-saudara arti dari 3 kalimat ini. Tulus itu artinya sungguh-sungguh. Tulus itu artinya tidak dibuat-buat, tidak berpura-pura, dan tidak munafik. Tidak heran Yosua memberikan pilihan kepada mereka. Kalau hari ini kalian mau beribadah kepada Allah yang bukan Allah yang ada di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori, silakan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, tetapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Yahweh Elohim. Dia memberikan pilihan kepada mereka. Kemudian kata ikhlas, saudara, artinya tidak mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia. Sedangkan kata setia adalah sikap berpegang teguh pada janji, pendirian, atau komitmen yang diyakini. Berarti dari 3
Waktu saya dan saudara beribadah kepada Tuhan, jangan penuh dengan pura-pura, jangan terpaksa, jangan suam-suam kuku, jangan seding kamis. Tapi kalau beribadah kepada Tuhan, saudara harus datang dengan sikap yang sungguh-sungguh, dengan semangat yang baru, bahkan komitmen yang tidak pernah bergeser sedikit pun. Kenapa? Karena Allah telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan orang pilihannya. Amin. Inilah yang membedakan saya dan saudara Kristen sejati dengan Kristen palsu. Kristen sejati adalah Kristen yang mengiring Tuhan tanpa menghitung-hitung dengan Tuhan. Dia beribadah tidak hitung. Bulan ini ada 5 minggu, nanti saya hadir 2 minggu, 3 minggu nanti saya absen. Tahun ini ada 12 bulan, nanti saya nongol di bulan Desember, dan nanti nongol di bulan Maret atau April pas Natal dan Paskah. Saya mau berkata kepada kita, orang yang cinta Tuhan, orang yang takut Tuhan, Alkitab berkata, dia akan beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Saya sudah 23 tahun iring Tuhan. 15 tahun main musik di gereja, 8 tahun jadi pendeta. Saya paling takut kalau tidak datang gereja hari Minggu. Bukan berarti tidak enak dengan Bapak Gembala, bukan berarti. Tapi saya sadar, hari Minggu adalah hari yang Tuhan persiapkan, Tuhan khususkan. Dia sendiri memberikan teladan. Pada waktu selesai dia menciptakan dari hari pertama sampai ke-6. Alkitab berkata, hari yang ke-7 disebut Sabat. Sabat bukan berarti Tuhan lelah karena baru selesai menciptakan. Tidak. Sebab dia menciptakan dengan firman-Nya. Ibrani 1 ayat yang ketiga, apa yang saya dan saudara lihat itu bukti dari iman, dan dia menciptakan dari kreasio ex nihilo, dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Saya tidak pernah bolong ibadah karena saya tahu hari Minggu cuma 2-3 jam diberikan untuk Tuhan, sedangkan hari Senin sampai hari Sabtu diberikan berjam-jam untuk pekerjaan saya dan saudara, mencari nafkah, mencari uang, mencari makan, mencari minum, dan kebutuhan jasmani lainnya. Saudara-saudara, beribadah dengan Tuhan harus dengan tulus, ikhlas, dan setia. Amin. Kita akan melihat 5 sejarah besar tentang kasih Allah yang telah Dia berikan kepada umat Israel, umat pilihannya. Yang pertama, dahulu Israel adalah orang kafir, tetapi sekarang Israel adalah bangsa pilihan Allah. Saudara perhatikan Yosua pasal 24 tadi, ayat 2 sampai 3. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya, bahkan Yakub kepadanya. Saudara-saudara, waktu saya mempelajari tentang kehidupan Abraham, maka itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita baca Alkitab, tidak semua sejarah itu dicatat di dalam Alkitab dan dikanonisasi atau disahkan masuk dalam kitab suci. Tetapi ada satu kitab yang juga dicatat dalam Yosua pasal 10 ayat 13, yakni namanya adalah kitab orang jujur. Nah, kitab orang jujur ini menceritakan tentang sejarah orang-orang zaman purba, prasejarah, bahkan patriark-patriark atau bapak-bapak daripada orang-orang Yahudi.
Dan saya akan menunjukkan dari kitab Orang Jujur pasalnya yang ke-9 ayat 7 sampai 12. Saudara perhatikan, saya sudah berikan, coba ditampilkan. Raja dan semua hamba-hambanya dan Tera dengan seisi rumahnya adalah yang pertama dari antara mereka yang melayani ilah-ilah dari kayu dan batu. Raja di situ adalah Nimrod. Dia raja pertama yang berkuasa di dunia pada waktu itu. Alkitab mencatat ayahnya Abraham yang bernama Tera ini adalah penyembah berhala pertama pada waktu itu, bersama dengan Raja Nimrod yang menguasai dunia pada waktu itu. Saya lanjutkan. Tera memiliki 12 ilah berukuran besar yang terbuat dari kayu dan batu, menurut jumlah 12 bulan dalam setahun. Dia melayani satu ilah tiap bulannya, dan setiap bulan Tera akan membawa korban sajian dan korban curahan kepada ilah-ilahnya. Demikianlah dilakukan Tera sepanjang waktu. Saudara bisa perhatikan, orang tua dari Abraham adalah penyembah berhala. Animisme keras, menyembah pohon, kayu, batu. Padahal itu bukan Allah, tapi mereka menjadikan itu Allah. Ayat yang berikut 9, seluruh generasi itu jahat di mata Yahweh, dan mereka membuat setiap orang ilahnya sendiri. Namun mereka meninggalkan Yahweh yang menciptakan mereka. Tidak satu orang pun ditemukan pada waktu itu di seluruh bumi yang mengenal Yahweh, karena mereka melayani setiap orang Elohimnya atau Allahnya sendiri, kecuali Noah atau Nuh dan seisi rumahnya, dan semua yang ada di bawah pengajarannya mengenal Yahweh pada waktu itu. Saudara lihat, waktu air bah selesai, Nuh bersama dengan anak-anaknya masih hidup. Tapi mereka pun juga, saudara, tidak semua yang menyembah kepada Yahweh. Generasi Nuh sebagian itu, saudara, menyembah berhala. Dan kita akan lihat ayat 11. Abraham bin Tera bertambah besar pada waktu itu di rumah Noah atau Nuh. Tidak ada orang mengetahuinya dan Yahweh menyertainya. Dari data ini jelas bahwa Abraham bisa mengenal Tuhan karena dia hidup serumah dengan Nuh. Ayat 12, Yahweh memberikan Abraham hati yang memahami, dan dia mengetahui segala perbuatan-perbuatan generasi itu adalah sia-sia, dan bahwa semua ilah-ilah mereka adalah kesia-siaan dan tidak berguna. Dari data ini, saya dan saudara tidak heran mengapa dalam Kejadian 12 waktu Tuhan panggil Abraham keluar dari negerinya, keluar dari rumahnya, keluar dari saudara-saudaranya, meninggalkan semua, karena Abraham sudah tahu mana Allah yang benar, mana bukan Allah yang benar. Amin. Sehingga dia respon akan panggilan Tuhan, dan ketika dia keluar, ada 5 janji berkat yang diberikan kepada Abraham. Jadi Israel adalah mantan orang kafir. Tetapi karena Tuhan mengasihi, Tuhan pilihlah Israel dimulai dari Abraham. Saya yakin kita yang beribadah pagi hari ini juga mantan orang kafir. Kalau kita punya orang tua yang sudah kenal Kristus, puji Tuhan. Tapi minimal dulu orang tua kita punya ayah dan ibu, atau moyang mereka, atau leluhur-leluhur kita, pasti orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang kafir. Tapi karena anugerah Tuhan yang begitu besar, saya dan saudara dipilih untuk menjadi bangsa pilihan Allah dan juga umat pilihan Allah. Amin. Jadi ketika saya dan saudara sudah jadi orang pilihan Allah, maka saya dan saudara menyembah Allah yang benar. Menyembah Allah di dalam satu nama,
hari ini, yakni Yesus Kristus. Kalau mereka bisa menyembah Allah mereka setiap hari, setiap bulan, maka orang pilihan Tuhan lebih lagi menyembah Tuhan yang benar setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, setiap musim berubah, tetap tulus, ikhlas, setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Jadi harus tulus, ikhlas, setia. Jangan nanti diingat-ingat terus, besok ibadah ya, besok kaum remaja pemuda ya, besok doa puasa ya, besok konselnya. Jangan saudara, jangan. Kenapa? Karena ketika orang dibaharui, dia akan punya kerinduan yang besar untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dia tahu bahwa ketika datang mendekat kepada Tuhan, dia akan mendapatkan segala yang baik yang Tuhan janjikan. Ada amin saudara? Berarti saya dan saudara adalah orang-orang kafir yang telah diubahkan oleh Tuhan. Bahkan kita coba lihat Yeskiel pasal 16 saudara-saudara, ayat 3 sampai 6. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa apa? Sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Ayat 6. Maka aku lalu dari situ, Yahweh lalu dari situ, Tuhan lalu dari situ, dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus apa? Engkau harus apa saudara? Saudara bisa lihat, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, kita semua ini mati rohani dan akhirnya mati kekal di neraka saudara-saudara. Tapi karena Tuhan punya kasih yang begitu besar, Dia hidupkan saya dan saudara. Dia ambil saya dan saudara, Dia pilih saya dan saudara, Dia tebus saya dan saudara dengan darahnya. Amin saudara. Makanya di tahun ini saudara perlu banyak berdoa dengan Tuhan. Tuhan, tahun ini saya mau giat dengan Tuhan. Saya mau giat bekerja, cari uang, cari masa depan, cari gelar. Tapi saya juga mau giat dengan Tuhan. Sebab apa? Waktu saya dan saudara mengalami musibah, ingat, yang menyelamatkan kita adalah kebenaran. Waktu saya nonton video kebakaran di Los Angeles, saudara-saudara, ada seorang pengusaha mobil mewah kaya raya sekali. Waktu kota itu terbakar, saudara, dia punya showroom mobil yang begitu banyak dengan uang, kalau dikalikan saudara dari mobil-mobil itu triliunan. Semua itu dilahap oleh api, saudara-saudara. Dia hanya bisa lihat, nangis, dan lari pergi meninggalkan rumah dia. Tidak bawa apa-apa, hanya bawa handphone untuk dia rekam, dan juga baju dan celana yang dia pakai. Saudara lihat, kalau Tuhan mau membuat saya dan saudara itu tambah baik, tambah dekat Tuhan, tambah cinta Tuhan, kadang-kadang Tuhan buat saya dan saudara dalam keadaan yang tidak enak. Supaya apa? Supaya manusia bisa angkat kepala, ingat Tuhan lagi. Karena kalau kita tidak angkat kepala, kita akan lihat terus ke depan, dan kita akan kejar semua yang kita impikan. Itu tidak salah saudara-saudara, tapi jangan lupa lihat ke atas. Karena ada pribadi yang besar yang ada di surga, yang mampu menyediakan segala sesuatu untuk saya dan saudara. Ada amin? Jadi harus ingat, kita ini orang kafir loh, tapi Tuhan rubah kita jadi bangsa pilihan, jadi orang benar. Itu yang pertama. Sejarah yang kedua, lihat ayat 5 sampai 7. Alkitab berkata, lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar.
setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakanlah gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan ditangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Sejarah yang kedua adalah orang Israel diperbudak di Mesir, tapi Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Jadi budak enak atau tidak? Saudara yang di rumah punya pembantu, saudara lihat pembantu saudara kerja, saudara mau jadi pembantu atau mau jadi tuan? Saya yakin semua mau jadi tuan. Karena budak itu hamba, diperintah. Orang Israel 430 tahun mereka diperbudak di Mesir. Karakter Mesir begitu kental, mental Mesir begitu kental, sifat-sifat Mesir begitu kental. Tapi Tuhan ingat bahwa Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, nanti genap 430 tahun, maka aku akan pergi membebaskan mereka dari orang yang diperbudak, menjadi sahabatnya Allah, menjadi biji matanya Allah. Wow, ini bangganya luar biasa. Kalau saudara bisa diberkati hari ini, saudara bisa punya pekerjaan yang bagus hari ini, masa depan saudara terjamin, itu karena Tuhan yang rubah hidup saya dan saudara. Kita orang yang gagal, yang tidak bisa, tapi karena Allah mengasihi kita, Dia rubah identitas, Dia rubah status saya dan saudara menjadi bangsa yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Dari budak diangkat menjadi anak kesayangan, biji matanya Allah. Sejarah yang ketiga adalah kemenangan Tuhan berikan dalam peperangan melawan bangsa Amori. Ayat 8, firman Tuhan berkata, aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ini raja yang paling jahat sekali. Raja orang Amori. Orang Israel itu minta untuk jalan lewat daerah mereka, tapi mereka ini tidak mau kasih. Sudah dikasih tahu, kami tidak akan ganggu negeri kamu dan lain sebagainya. Mereka tidak mau berikan. Yang ada mereka berperang melawan orang-orang Israel. Tapi Alkitab berkata, saudara-saudara, bahwa orang Israel satu orang bisa mengalahkan 1000 orang dari mereka. Saudara bisa lihat, satu orang bisa mengalahkan 1000 orang. Siapa yang berperang ganti mereka, saudara? Tuhan. Tidak mungkin. Karena kalau Tuhan yang berperang, mau jumlah berapa banyak pun, bersama dengan Allah, kita cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Ada amin, saudara? Yosua menjelaskan bahwa kalian tuh tidak punya keterampilan berperang. Kalian tuh tidak punya senjata yang canggih. Tapi ingat, yang berperang bersama dengan kalian adalah Yahweh. Itu sebabnya beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Yang keempat, ini luar biasa juga. Orang Israel bukannya dikutuk oleh Bileam, tapi diberkati oleh Bileam. Lihat ayatnya yang ke-9-10. Alkitab berkata, ketika itu Balak bin Sipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bimbel untuk menduduki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Ini Balak nih panggil Bileam untuk apa? Kutuk Israel. Karena dia bilang ada satu bangsa yang besar keluar dari Mesir,
yang jumlah mereka menutupi bumi. Karena yang keluar dari Mesir, saudara, hampir 2 juta orang. Orang Israel dengan orang-orang proselit yang telah menjadi orang Yahudi, saudara, mereka itu gabung. Sehingga itu yang keluar banyak sekali. Dan Balak bin Sipor sangat ketakutan. Dia panggil Bileam, kutuk ini bangsa. Waktu mereka pergi, Tuhan berfirman kepada Bileam, Bileam, apa yang aku sampaikan, itu yang harus kamu sampaikan. Mereka kasih dia persembahan, saudara, yang banyak, saudara. Tapi Tuhan bilang begini, kalau aku memberkati, tidak ada satu orang pun yang dapat mengutuk. Sampai, saudara, Tuhan bilang begini, mereka panggil kamu ulang dengan pimpinan-pimpinan yang lebih hebat, yang lebih terpandang, ikuti mereka. Tapi dalam perjalanan, Tuhan pakai keledainya Bileam untuk bicara kepada Bileam. Saudara lihat, kalau Tuhan mau bicara, apa saja Tuhan bisa pakai. Keledai pun juga Tuhan bisa pakai. Waktu keledai Bileam melihat malaikat Tuhan, saudara, dia tertunduk, saudara. Kenapa? Karena kalau dia maju, dia mati. Bileam jengkel. Tapi Tuhan pakai keledai bilang begini, sudah sekian tahun aku mengabdi kepadamu. Masakan aku tidak menurut kepadamu? Tapi ternyata Tuhan buka matanya Bileam, dan Bileam sadar itu adalah firman daripada Allah. Dia bukan mengutuk, saudara, tapi dia memberkati. Saudara lihat, kalau Tuhan bilang saya dan saudara diberkati, kita akan diberkati. Amin. Karena memang kita bangsa pilihan Tuhan, sekalipun kita kurang ajar. Iya kan? Sekalipun kita ini tidak tahu diri, sekalipun kita ini kadang-kadang lupa Tuhan, bahkan sudah jalan jauh, saudara, menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Tapi karena Allah mengasihi kita, saudara, Dia tidak tega untuk membuang saya dan saudara. Tapi Dia ambil saya dan saudara, Dia berkati saya dan saudara. Makanya orang benar tuh, sekali Tuhan bilang kamu diberkati, kamu pasti akan diberkati. Karena kita hidup bukan dari perkataan manusia, tapi hidup dari perkataan Tuhan. Amin. Dan yang kelima adalah tanah Kanaan yang Tuhan janjikan diberikan kepada Israel. Ayat 11 sampai 13. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedangmu, dan bukan apa, saudara? Dan bukan oleh panahmu. Baca sama-sama ayat 13, 23. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasil. Enak, saudara? Datang langsung nikmati. Mengapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan pernah janji kepada nenek moyang mereka. Dari Abraham turun ke Ishak, turun ke Yakub, sampai kepada mereka, itu tergenapi. Tidak heran, Alkitab berkata, dari semua yang Tuhan janjikan, tidak ada satupun yang Tuhan tidak genapi. Semuanya Tuhan genapi. Amin, saudara. Berarti Allah kita Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang pegang perjanjiannya. Mazmur 33 ayat 4 berkata, firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan.
Saudara pegang janji Tuhan dalam kehidupanmu. Hari ini saudara iring Tuhan, kalau belum dapat jawabannya, tetap iring Tuhan. Bahkan kalau saudara belum dapat janji Tuhan, Tuhan, apa rencanamu dalam kehidupan saya? Tolong sampaikan kepada saya. Saya yakin orang kalau jalan dengan janji Tuhan, dengan visi Tuhan, dia akan menyala-nyala untuk Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia sedang menuju penggenapan yang Tuhan janjikan kepada dia. Saya percaya orang benar pasti hidup dapat janji Tuhan. Dan janji Tuhan dalam kehidupan kita berbeda-beda, tapi tujuannya sama, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak heran waktu Yosua menjelaskan semuanya ini, dia bilang, kalau kalian mau ibadah kembali kepada Allah nenek moyangmu, kepada Allah yang kafir, silakan. Tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Sekarang pilihan di tangan saya dan saudara. Mau ibadah dengan tulus, ikhlas, setia, atau mau suam-suam kuku, mau jarang-jarang, sebentar panas, sebentar dingin, itu tergantung pilihan saya dan saudara. Tapi saya mau berkata, apa yang telah Tuhan perbuat lewat 5 sejarah bagi orang Israel ini, menjadi contoh bagi saya dan saudara, menjadi cermin bagi saya dan saudara, untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita orang kafir, tapi diselamatkan, dipilih oleh Allah, bahkan sebelum permulaan zaman ini. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dulu diperbudak oleh dosa, tapi waktu Yesus Kristus lahir, dia mati bagi saya dan saudara. Saya dan saudara tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Saya dan saudara tidak kuat menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan ini, tapi waktu Kristus lahir dalam kehidupan kita, dia tinggal dalam kehidupan kita. Saudara berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya dan saudara dikutuk orang, tidak dihargai manusia, dianggap remeh, dikatakan tidak punya masa depan. Tapi Allah bilang begini, saya pilih kamu, saya ubah hidupmu, masa depanmu indah, penuh dengan harapan. Amin saudara. Bahkan di depan kita ada tanah Kanaan. Itu bicara tentang sorga yang Tuhan sediakan. Saya dan saudara iring Tuhan, tujuannya jelas, nanti ke sorga. Amin. Berarti hari ini hargailah apa yang telah Tuhan perbuat. Saudara duduk di kamar kadang-kadang ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya kalau berdoa saudara kadang-kadang lama di kamar tuh bukan karena lagi berdoa saudara, tapi ingat bagaimana Tuhan tuntun saya sampai hari ini jadi pendeta. Dulu saya sekolah SD tidak pernah belajar, lulus. Masuk SMP tidak naik kelas, pindah ke SMP yang lain. SMA ditangkap Tuhan, melayani Tuhan main musik. Lulus mau tes polisi 2 kali tidak jadi. Tes di kampus-kampus yang ada di Kupang tidak jadi. Tuhan kirim ke Bandung sekolah pendeta. Lulus dari Bandung bukan jadi pendeta, tapi tinggalkan panggilan jadi anak band. 7 tahun lupakan panggilan Tuhan. Semua buku-buku teologi yang banyak dibuang dan dibakar. Tidak mau jadi pendeta, tapi Tuhan panggil, akhirnya pulang ke Kupang jadi pendeta. Dan kalau saya review saudara, ulang mundur ke belakang, ternyata Tuhan telah banyak melakukan perkara-perkara yang besar. Makanya saudara kalau mau mengucap syukur, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi coba ingat masa lalu saya dan saudara itu siapa. Disitulah saya dan saudara akan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin saudara. Hari ini saya bisa jadi pendeta, ketemu orang di mana-mana, orang bilang salam Pak Andre, salam Pak Pendeta. Wih, itu anugerah saudara.
Padahal saya ini tidak pernah punya cita-cita sedikit pun jadi pendeta. Makanya kalau ada orang yang gila mau jadi pendeta, tidak jadi pendeta, ribut-ribut, saya bilang, memang lu ini gila jadi pendeta. Saya tidak pernah punya cita-cita, tapi saya percaya kalau Tuhan punya rencana dalam kehidupan seseorang, yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil bagi Allah. Amin, saudara. Tuhan bisa angkat harkat dan martabat saya dan saudara. Tidak heran Daud bilang, engkau telah meninggikan tandukku. Kenapa, saudara? Karena Tuhanlah yang mampu melakukan segala sesuatu. Hari ini saudara beribadah kepada Tuhan, jangan minta berkat dari Tuhan lagi. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan banyak berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Datang kepada Tuhan, bawa korban yang terbaik kepada Tuhan. Tidak heran Sari Simorangkir cipta satu lagu yang bagus sekali. Ini lagu-lagu kesukaan gembala saya waktu ada di Jakarta. Setiap kali kolekte, dia selalu nyanyi lagu ini. Segala yang ku miliki, semuanya datang darimu. Wah, itu lagu bagus sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena semua yang kita punya berasal dari Allah. Justru ketika kita datang beribadah dengan tulus, ikhlas dan setia, tanpa motivasi apapun, Allah melihat bahwa saya dan saudara layak mendapatkan berkat Tuhan. Amin, saudara. Tanpa saya dan saudara minta, Allah sudah paham apa yang saya dan saudara itu butuhkan. Mulai pagi hari ini, mari komitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya mau kembali tulus, ikhlas, setia beribadah kepada Tuhan. Orang mau tawar saya kemanapun hari Minggu, saya bilang boleh, tapi gereja dulu. Orang mau tawar saya kemanapun juga hari Minggu boleh, asal saya pulang pelayanan dulu, baru lakukan itu. Kenapa? Karena saya hanya meluangkan waktu saya beberapa jam ada di gereja. Tapi sepanjang minggu saya habiskan untuk mengejar hal-hal materi, hal-hal dunia. Mengejar benda-benda mati yang hanya bisa mencukupi kebutuhan saya di muka bumi ini. Saya mau pakai hidup saya mau pakai waktu saya, segenap yang saya punya, saya mau beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ada amin, saudara? Sehingga sepanjang bulan, setiap minggu, setiap ada kegiatan-kegiatan ibadah, saudara selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena saudara tahu, Tuhan sudah mau datang yang kedua kali. Saya harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada amin? Di awal tahun, daerah kita ini digemparkan oleh bunuh diri, saudara. Kurang lebih ada 4 orang yang bunuh diri. Dan kemarin saya lihat di beberapa grup hamba Tuhan yang ada di WA saya, semua gencar, saudara, untuk melakukan doa peperangan. Kita perlu berdoa, saudara, supaya iblis punya cara kerja begini nih dihentikan. Kenapa? Karena iblis itu pandai, saudara, untuk dapat celah. Sangat. Waktu orang punya masalah, waktu orang, saudara, tidak setia beribadah, orang itu tidak diisi dengan firman, itu hati, pikiran, hidup itu kosong, saudara. Tadi malam saya khotbah di suatu tempat, saya tanya, siapa yang baca Alkitab tiap hari? Dari sekian banyak orang yang hadir, hampir 60 orang, yang angkat tangan jujur tidak sampai 5 orang. Saya tanya, siapa yang baca Alkitab Senin Kamis? Oh, mulai angkat belasan orang. Siapa yang baca Alkitab pas ibadah? Yang sisa angkat tangan semua. Saudara bisa lihat, orang Kristen baca Alkitab kebanyakan pada waktu datang gereja. Akhirnya waktu ada masalah, iblis bilang begini, lu gantung diri aja. Nanti kalau lu mati gantung diri, lu viral sayang. Iya kan? Nanti kalau lu mati gantung diri, masalah habis. Orang yang rata-rata bunuh diri, saudara, hampir semua itu
adalah orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Tidak heran Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Karena memang hanya dekat Allah saja saya dan saudara tuh bisa tenang. Waktu kita ibadah pagi hari ini, apakah saya dan saudara tidak punya masalah? Justru orang benar tuh lebih punya masalah banyak. Karena iblis lihat saya dan saudara ini musuh, bukan kawan, bukan keluarga, bukan saudara. Kalau orang yang tidak pernah beribadah, itu keluarga iblis, saudara iblis. Bukan tetangga, keluarga, saudara. Kita ini dia akan buru saudara dengan gencar. Dan ada orang yang dengan jelas mati. Bahkan saya baca data kemarin, dalam 1 tahun di seluruh dunia, hampir 700.000 lebih manusia mati bunuh diri. Kenapa? Karena masalah banyak. Sehingga ada para psikolog-psikolog yang memberikan video tanggapan. Mereka bilang begini, kesehatan fisik itu bagus sekali, tapi manusia perlu diisi dengan kesehatan spiritual dan juga kesehatan mental. Bagaimana saudara punya spirit dan mental bisa kuat? Dekat Tuhan. Ibadah dengan Tuhan. Karena waktu saudara beribadah, saudara berakar dengan Tuhan. Saudara bertumbuh dengan Tuhan, saudara berbuah dengan Tuhan. Mari beribadah dengan Tuhan, tulus, ikhlas, dan setia. Ada amin? Saudara tahu kalau hari Minggu adalah hari yang saya khususkan untuk Tuhan. Saya mau beri yang terbaik karena Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan saya. Ada amin saudara? Sepakat dengan firman Tuhan ini? Dapat pelajaran pagi hari ini saudara? Tuhan diberkati dan Tuhan dimuliakan. Mari kita beri tepuk tangan, bangkit berdiri saudara kita, nyanyi satu pujian. Amin.